Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah selesai pembuatan tabel waris ya. Ini tabel untuk membantu bagaimana cara menentukan bagian untuk masing-masing ahli waris. Insyaallah dengan metode Yazida kami buatkan tabel waris ini untuk memudahkan para peserta pembelajar waris dalam menentukan berapa masing-masing ahli waris. Insyaallah untuk penjelasannya akan disampaikan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dengan izin Allah telah terbit tabel waris metode Yazida. Ini penampakannya ya. Ini ada tabel dengan 30 kolom ke bawah dan 30 kolom ke samping ya. Ini ada warna hijau, ini semuanya ahli waris, begitupun yang warna biru ke bawah itu ahli waris. Di bawahnya ada keterangan, ada tabel tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam tabel ini ya, karena menggunakan singkatan-singkatan. Ini ada keterangan, ada juga dengan bahasa Arab ya, supaya memastikan yang dimaksud. Berikutnya ada rumus tabel. Insya Allah saya akan jelaskan bagaimana pemakaian tentang tabel yang kita hadirkan saat ini insya Allah. Baik, yang pertama ada pengelompokan ahli waris ya, baik itu ke samping ya yang warna hijau ataupun ke bawah sama saja. Pertama pengelompokannya ini pasangan ya, suami istri. Berikutnya ada keturunan ya, ada anak di sini, ada anak laki, anak perempuan. Anak perempuan kita bagi dua, ada anak perempuan dalam keadaan single satu orang, ada juga yang dua orang karena beda jumlah, beda kondisi. Cucu ya, berikutnya cucu ini yang dimaksud adalah cucu dari garis anak laki-laki, bukan dari yang perempuan ya. Cucu pun sama, kita pisahkan laki perempuannya, dan perempuan dibagi dua, single dengan jamaknya ya. Berikutnya ada kelompok ayah ibu ya. Kemudian ada kakek nenek. Kakek ini maksud adalah kakek dari jalur ayah. Adapun jalur ibu tidak termasuk ahli waris. Nenek pun sama. Nenek ini diambil dua-duanya. Ada nenek A, nenek B maksudnya adalah nenek jalur ayah. Yang kedua nenek B jalur ibu. Ya. Berikutnya ada saudara, saudara laki, saudara kandung, saudara perempuan kandung. Ini pun kita pisahkan, yang laki-laki menyendiri, yang perempuan kita bagi dua. Lihat jumlahnya dulu. Ada yang single satu orang, ada yang jamak minimal 2 orang. Begitupun saudara seayah sama dengan yang sekandung. Berikutnya saudara seibu, ini ada 4 kolom ya. Kita bedakan saudara laki seibu 1 orang, saudara laki seibu 2 orang. Begitu yang perempuan sama saudara perempuan seibu 1 orang dengan saudara perempuan seibu 2 orang. Berikutnya ada ponakan. Ponakan itu siapa? Anak laki dari saudara laki kandung. Ini yang A. Yang B adalah anak laki dari saudara laki seayah. Jadi nggak sembarang ponakan ya. Yang diambil ponakan laki jalur laki-laki, baik sekandung atau seayah. Paman, ini yang adalah paman dari jalur ayah juga, bukan jalur ibu. Ada paman kandung, ada paman seayah. Berikutnya ada sepupu, ini anaknya paman berarti ya, anak laki dari paman kandung atau anak laki dari paman seayah. Terakhir adalah disingkat MTQ ya, bukan MTQ yang kita kenal, tapi MTQ adalah mu'atik, yaitu yang membebaskan budak. Baik. Bagaimana caranya? Disilat angka-angka ya. Ada angka di sini 1/4, ada A. Maksudnya apa? Ketika sahabat-sahabat ingin menentukan berapa bagian kalau seandainya masalahnya suami bertemu dengan anak laki-laki. Ya, misalkan si mayit meninggalkan suaminya dan anak lakinya. Kita lihat di sini suami yang hijau ya. Ini ke bawah 1/4. Ya. Anak laki-laki di sini A itu asobah. Berarti kalau ada 2 orang ini, ketika mayat meninggalkan suami dan anak laki-laki, maka suami 1/4, anak laki-lakinya dapat sisa atau asobah. Oke, contoh lagi. Misalkan mayat meninggalkan suami dan 2 anak perempuan. Kita cek satu suami. Oke, suami lihat ke bawah, ketemu dengan kolom anak perempuan 2 orang. Nah, di 1/4 ya. 1/4 suami ini. Oke, 1/4. Anak perempuannya berapa? 2/3. Ini 2/3. Oke, ini anak perempuan ya, dan suaminya. Ini suami si mayit, ini
2/3 ini untuk anak perempuan yang banyak. Oke, contoh lagi. Misalkan mayit meninggalkan suami dan ayah. Oke, suami dari atas, kita lihat ke bawah, mana ayah? Di sini kotaknya. Suami ternyata bergeser menjadi setengah, ya. Jadi kalau tidak ada anak, otomatis suami dapat setengah. Tadi bicara masalah anak atau cucu 1/4 suami ini. Tapi ketika tidak ada keturunan, maka suami dapatlah setengah. Ayahnya mendapatkan asabatu sisa. Ya, ini contoh sederhana. Contoh lain misalkan, mayit meninggalkan istri dan ibu. Mana istri? Ini kolom yang kedua istri. Kita tarik ke bawah, lihat mana kolom ibu. Di sini kita lihat. Di sini. Ternyata istri mendapatkan berapa? 1/4. Sedangkan ibu di sini jatahnya adalah dia 1/3. Luar biasa ya. Jadi ketika ada istri, kemudian ibu, istri si mayit 1/4, ibunya mendapatkan 1/3. Ini cara menghitung jika bertemu dengan istilahnya itu dua ahli waris, ya. Bagaimana kalau ahli waris tunggal? Ya udah, cari aja sendiri, ya. Maksudnya yang sendiri saja. Contoh misalkan ayah, ya, berarti ayah tinggal lihat kalau mau yang di atas boleh tekan ayah di sini, terus ayah. Ya, kalau misalkan enggak meninggalkan siapa-siapa, udah berarti dia mendapatkan asobah. Tapi jika ayah ketemu dengan anak laki-laki, di bawahnya lagi ayah berubah jadi 1/6, gitu kan ya. Laki-lakinya asobah. Oke, itu cara menentukan pertemuan dua ahli waris. Sekarang bagaimana ahli warisnya jika 3 orang? Ya, misalkan ada suami, ya, kemudian ada anak perempuan, kan ya, kemudian ada ibu, ya, suami, anak perempuan, ibu, ya, 3 orang dulu. Oke, pertama kita lihat dulu suami ketemu anak perempuan. Oke, suami ketemu dengan anak perempuan berapa? Di sini menandakan suami 1/4. Nah, sekarang kita bandingkan tabel suami ketemu dengan ibu. Berapa suami? Setengah. Di sini ada 2 jawaban. Ketika ketemu anak perempuan mendapatkan 1/4, tapi kalau ketemu ibu mendapatkan setengah. Yang diambil hanya yang terkecil. Berapa? 1/4 berarti. Oke, paham ya? Jadi kalau kita menemukan 2 angka yang berbeda, ketika suami, tabel suami bertemu dengan anak perempuan itu di 1/4 posisinya, tapi kalau di tabel kolom ibu, suami setengah. Ini kan gede nih setengah. Maka yang diambil adalah bagian yang terkecil, yaitu 1/4. Ya, sekarang anak perempuan. Anak perempuan ketika ketemu suami, si mayit ini di setengah. Oke. Kalau anak perempuan ini berarti anak perempuan ketemu suami, ya, masih berapa? 2,5 plus rod, plus tambahan. Oke, ini anak perempuan ketemu dengan suami, 1/2 plus tambahan. Bagaimana kalau ketemu dengan ibu? Ya, ini mendapatkan 1/2, ya, 1/2. Kemudian ibunya 1/6. Ini masih tidak berubah ya untuk anak perempuan di angka 1/2, ya. Tambah plus rod ini jika ada sisa, gitu kan ya, masih bertahan di angka 1/2, tidak berubah. Jadi anak perempuan baik ketemu suami atau ketemu ibu, hak bagiannya tetap tidak berubah, yaitu 1/2 bagian. Ibu sekarang kita cek. Oke, misalkan kita kolom ibu sini. Oke, ibu ketemu suami. Lihat di sini. Ibunya berapa? Mendapatkan 1/3. Ya, ibu 1/3. Abaikan suaminya ya, karena suami udah ditentukan tadi ya 1/4. Ibu ketemu suami 1/3. Bagaimana kalau ibu ketemu anak perempuan? Turun ke bawah nih. Jadi 1/6. Oke. Kita dapat 2 angka berbeda nih. Ada 1/3, ada 1/6. Yang diambil yang mana? Yang terkecil. Jelas ya. Jadi kalau kita simpulkan, kalau kita mendapatkan 3 ahli waris tadi, pertama suami antara 1/2 dan 1/4, yang diambil 1/4. Yang kedua anak perempuan, ya, tidak berubah 1/2 kondisinya. Yang ketiga ibu antara 1/3 dan 1/6, yang diambil 1/6. Jadi kalau ada 3 ahli waris, suami mendapatkan 1/4, anak perempuan 1/2, ibu mendapatkan 1/6. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin
penjelasan dari tabel waris metode Yazidah. Semoga bermanfaat dan mendatangkan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.